Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sampurasun. Perkenalkan, saya Lilis Mulyani, Bidai Suara Ahli Media dari BKPSDM Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran agenda 2 pada PKA terfokus kepada kepemimpinan kinerja. Ini adalah kebijakan yang menjadi landasan pelatihan kepemimpinan administrator yang akan kita laksanakan. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Substansi mata pelatihan PKA Smart Governance terdiri dari 3 kelompok mata pelatihan, diantaranya mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar yang berjumlah 9 JP, dan mata pelatihan pilihan sebanyak 12 JP. Fokus pada paparan ini, pada mata pelatihan inti terdapat agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, agenda manajemen kinerja, dan agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja dengan strategi pembelajaran e-learning, self-learning, collaborative learning, dan klasikal. Kelompok mata pelatihan ini pada PKA terdiri dari 3 agenda dan aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Ini adalah agenda mata pelatihannya dan ini jenis pelatihannya. Tahapan blended learning PKA diawali dengan pembelajaran mandiri yang terfokus di tempat kedudukan peserta. E-learning yang terdiri dari sinkronus asinkronus, tempatnya di mana peserta saat itu berada. Dilanjut pada pembangunan komitmen bersama di tempat peserta bekerja tentunya. Dan pada pembelajaran klasikal tahap 1 itu di tempat yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Aktualisasi kepemimpinan kinerja di tempat kerja peserta atau tempat yang sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, pada pembelajaran klasikal tahap 2 tempat sudah disiapkan oleh penyelenggara. Output pembelajaran mandiri, outputnya adalah esai yang harus dibuat oleh peserta untuk agenda 1, 2, dan 3. Tugasnya bersifat tugas individu. Selanjutnya, e-learning outputnya pendalaman agenda, penugasan individu, plus tindak lanjut esai, dan dilanjutkan kepada penugasan kelompok. Pembangunan komitmen bersama. Outputnya identifikasi masalah, tantangan, dan komitmen. Dalam membangun komitmen, peserta didampingi oleh mentor. Pembekalan klasikal tahap 1 outputnya laporan studi lapangan individu dan kelompok. Dilanjutkan dengan evaluasi akademik, rancangan aksi perubahan, dan aktualisasi kepemimpinan kinerja. Outputnya pelaksanaan aksi perubahan. Dalam prosesnya ada mentoring dan coaching, pengembangan potensi diri peserta. Diakhiri dengan pembelajaran klasikal tahap 2, outputnya seminar aksi perubahan dan pembuatan laporan pengembangan potensi diri. Tahapan pembelajaran mandiri PKA fokus di agenda 2 dilaksanakan pada hari ke-3 dan hari ke-4. Tahapan pembelajarannya, e-learning PKA terdiri dari sinkronus 2 JP, yang pertemuan pertama di hari ke-13 dilanjutkan pada asinkronus dengan 7 JP. Pertemuan kedua pada hari ke-14 diawali sinkronus 2 JP dilanjutkan asinkronus 7 JP. Dan pertemuan yang ketiga pada hari ke-15 diawali oleh sinkronus 4 JP. Dilanjutkan sinkronus pertemuan terakhir agenda 2.
Paparan ini adalah proses dari sinkronus 1, 2JP pada hari ke-13. Ada pendahuluan yang terdiri dari penyampaian salam pembuka, memperkenalkan diri dan bina suasana kelas. Yang ketiga, memberikan kuisis untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap modul dari self-learning dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Dilanjutkan dalam penyajian dan diakhiri oleh penutup. Di hari yang sama dilanjutkan dengan asinkronus 1 sebanyak 7 CP. Peserta mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan pada sinkronus pertama. Pada hari ke-14, pertemuan diawali sinkronus kedua sebanyak 2 JP, diawali pendahuluan, dan dalam penyajian pengampu memberikan kesempatan pemaparan tugas individu dari 4 peserta. Dilanjutkan memberikan umpan balik hasil paparan tugas peserta, memberi energizer dan teka-teki online, tanya jawab terkait pembelajaran materi kepemimpinan transformasional dan jejaring kerja dengan menggunakan aplikasi online, memandu curah pendapat dengan materi konsep coaching mentoring, memberikan penguatan atau pendalaman. Diakhiri dengan penutup. Di hari yang sama dilanjutkan dengan asinkronus 2, 7 JP, menugaskan peserta untuk melaksanakan praktek coaching mentoring. Coaching online berpasangan, menugaskan peserta untuk menata ulang jejaring kerja organisasi di tempatnya. Itu tugas individu tentunya. Merespon pertanyaan dan konsultasi peserta selama mengerjakan tugas, memeriksa dan memberikan penilaian hasil pekerjaan tugas peserta, serta memberikan feedback. Pada pertemuan ketiga dalam asinkronus terdiri dari 4 CP di hari ke-15 dan dilanjutkan dengan sinkronus yang ketiga sebanyak 2 CP. Pendahuluan, penyajian, penutup, dan di dalam penutup menyimpulkan materi bersama peserta menggunakan aplikasi online. Tablet bisa memberikan apresiasi pada peserta, menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi dengan quotes dan kisah menarik, ucapan terima kasih, maaf, salam, dan doa, diakhiri dengan foto bersama. Tahapan pembelajaran klasikal 1 PKA dilaksanakan pada hari ke-30 untuk pertemuan pertama sebanyak 9 JP di agenda 2. Pertemuan kedua pada hari ke-31 sebanyak 12 JP. Diawali pendahuluan, penyajian yang terdiri dari overview tugas individu 1 dan individu 2, curah pendapat dan pembulatan, pemutaran film pendek, diskusi makna film terkait dengan materi perubahan sektor publik dan kepemimpinan transformasional, memberikan ice breaking, memutar film pendek dengan kasus pada sebuah lembaga, diskusi kelompok apa yang akan dilakukan sebagai pemimpin sekiranya menjadi tokoh yang ada di dalam film tersebut, presentasi, role play kelompok, memutarkan kembali sambungan film, menganalisis aspek penyelesaian masalah versi aktor dan pembelajaran yang diperoleh dari tayangan. Setelah itu, menutup. Tahapan pembelajaran klasikal 2 itu 12 CP pada hari ke-31, diawali pendahuluan. Dilanjutkan pada penyajian. Penyajian diawali oleh overview tugas berpasangan atau kelompok, sharing pengalaman dan tantangan jejaring kerja, memutarkan film pendek, diskusi makna film, memberikan permainan puzzling secara berkelompok, memberi atau membahas materi jejaring kerja, memutar model advokasi Bapak Ridwan Kamil tentang pelaksanaan COVID
vaksin COVID-19. Menugaskan peserta untuk menganalisis strategi komunikasi dan komunikasi strategi peserta, unsur dari tayangan dan presentasi. Meminta peserta untuk menyiapkan simulasi seminar advokasi kebijakan dan komunikasi strategis. Meminta peserta untuk menjabarkan prosedur persiapan penyelenggaraan seminar dan melakukan simulasi. Memberikan feedback atas semua kegiatan. Diakhiri dengan penutup. Pada hari ke-42 seminar rancangan aksi perubahan kerja organisasi sebanyak 10 JP, hari ke-43 off kampus implementasi aksi perubahan kinerja organisasi 60 hari kalender, 540 JP, pelaksanaan pengembangan potensi diri didampingi oleh mentor dan coach dalam proses mentoring dan coaching. Terima kasih atas perhatiannya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berubah.